Selamat datang di Gilang RD4 K20 dan mobil saya sekarang umurnya sudah saya pakai selama 2 tahun. Di bulan Juni, 16 Juni tepatnya itu adalah 2 tahun saya memiliki mobil ini karena ngambil di 16 Juni 2024 ya. Dan sudah berapa lama tidak bikin video ini karena memang tidak ada yang patut divideokan gitu ya. Jadi sekarang saya kompilasi aja apa saja yang sudah terjadi di mobil ini beberapa bulan kebelakangan. Terakhir kan soal koil yang sudah diganti empat-empatnya baru sehingga tidak ada tersendat-sendat lagi. Yang pertama, selain 2 tahun mobil ini juga sudah mencapai 200.000 kilometer. Kalau sekarang sih udah jauh lebih ya, udah 200.000 sekian gitu. Karena gue ngambil kan di 183.000 kilometer ya kalau nggak salah. Waktu gue ngelepas Fiesta gue yang gue pakai dari 2012 itu saya lepas di 187 kali ya, 189. Lupa berapa, pokoknya kalau kata Ford Mampang itu adalah Ford Fiesta dengan kilometer terbanyak yang pernah montir itu temui. Si orang bengkel temuin. Jadi ibaratnya nih sebenarnya kayak nerusin kilometer aja walaupun beda ya, pokoknya masih 180-an. Fiesta lepas di 180-an, ini dapat di 180-an. Jadi kayak nerusin kilometer aja sebenarnya. Sekarang ini udah 200.000 sekian. Sudah lumayan panjang. Pokoknya selama saya punya nih udah sekitar 17.000-an lah kilometer saya pakai. Berikutnya yang sudah saya lakukan lagi di mobil ini adalah memasang kaca spion bulat kecil di kiri, bagian kiri kaca spion dalam. Gunanya apa? Gunanya adalah biar kalau saat gue berkendara tuh saat lagi bawa Saka, lagi bawa anak di car seat tuh bisa sambil ngelihat dia juga, mantau. Karena kalau spion biasa itu kan buat ngarahin ke kaca belakang, jadi nggak kelihatan si anak, harus digeser-geser. Jadi sekalian pasang itu jadi kelihatan semua. Jadi bangku belakang tuh kelihatan dua-duanya, kalau lagi ada istri juga kelihatan dua-duanya. Gitu, itu beli di Mister DIY, kalau nggak salah 15.000 apa ya. Itu yang saya ganti. Sebenarnya ada berapa banyak macamnya sih spion-spion cembung gitu, cuma akhirnya pakai yang nggak nambah masang kaca baru di kaca depan atau di sebelah spion tengahnya, jadi cuma yang masang buletan gitu aja. Udah itu. Cuman kalau malam ya nggak kelihatan juga anak sih di belakang. Enaknya kalau siang. Berikutnya yang gue pasang juga sebenarnya udah agak lebih lama, yaitu adalah jaring-jaring di atas ini. Ini gunanya untuk kompartemen tambahan untuk naruh-naruh barang, kayak ada tempat cup holder buat stroller, gorden kalau buat anak gitu-gitu deh yang bisa cepet diambil juga. Jadi diikat di pegangan tangan itu tuh. Cuman gue masih belum menemukan formula ngikatnya biar kalau barangnya tambah banyak dia nggak makin melorot ikatannya, karena kan ikatannya gitu aja ya, sama ada buckle-nya gitu, jadi kayak kurang kenceng. Nanti gue lagi cari cara, tapi ini udah lumayan sih, udah lumayan kuat lah ikat yang nggak terlalu menggembung ke bawah gitu, karena kalau gembung ke bawah kasihan penumpangnya jadi kena. Ini belinya di Shopee, murah sih, lupa berapa, nanti gue kasih deh linknya. Berikutnya yang gue pasang adalah CarPlay gue, ada dongle tambahan jadi bisa pakai Bluetooth. Jadi USB yang biasa untuk kabel ke handphone, yang untuk Apple CarPlay sekarang jadi Bluetooth. Jadi handphone gue nggak usah dicolok lagi. Keuntungannya tentu jadi lebih simple. Dia ada berapa detik nyala dulu, nanti baru nyambung, dan nggak lama sih langsung nyambung ke handphone. Nggak perlu kabel, tapi kekurangannya adalah karena selama ini nyolok ya, jadi setiap pergi-pergi bawa mobil tuh baterai handphone seringnya full gitu. Kalau sekarang jadinya sering terkuras karena si Bluetooth ini. Tapi katanya kan kalau ngecas pakai sambil nyolok CarPlay sambil nyolok kabel itu tidak stabil listriknya, jadi tidak bagus buat baterai HP. Tapi nggak tahu deh. Memang sekarang udah rasanya emang baterai health makin jelek sih. Tapi jadi nggak enak, jadi cepet habis baterai kalau bawa mobil karena pakai Bluetooth. Yang gue perhatiin si Bluetooth dongle ini, nggak tahu merek-merek lain ya, yang gue pakai sih kalau nyetir agak panjang nih kayak Jakarta Bandung lah, 1,5 jam 2 jam tuh suka putus koneksinya. Di 1,5 jam 2 jam koneksinya putus, tapi habis itu nggak lama nyambung lagi gitu. Jadi kalau lagi denger lagu tau-tau keputus. Itu aja sih, sejauh ini kan udah pakai mungkin sebulan 2 bulan lah, jadi udah pernah jalan jauh juga. Itu kekurangannya. Tapi kalau selebihnya sih enak banget, aman. Jadi masuk mobil udah langsung connect ke CarPlay tanpa perlu ribet-ribet. Harganya juga beli berapa, 200-an juga kalau nggak salah. Nanti di tag juga produknya. Berikutnya yang gua ubah dari mobil ini adalah gua tambahkan stiker-stiker di belakang ya. Untuk liputan lebih lengkapnya kita bersambung dengan Gilang Baskara yang ada di belakang. Silakan Gilang. Ayo. Jadi stiker di kaca belakang ini konsepnya adalah mobil keluarga sukses di tahun 2000-an ya. Ini ada
stiker produk Apple biar semua orang tahu di belakang kalau aku pakai Apple loh, mobilku punya produk-produk Apple loh. Ini aku dapat karena aku membeli produk Apple loh. Kalau ini udah stiker dari sananya, dari pemilik sebelumnya. Ini juga stiker apa namanya, kaca film. Ini dari YT Auto Service, this car maintained by YT Auto Service. Terus selanjutnya, kalau ini dari Kebun Raya Bogor, tapi ini baru dari Kebun Raya Bogor, baru-baru ini, jadi bukan stiker lamanya. Terus nah, ini yang gue seneng nih. Ini stiker Pertamina udah ada dari pemilik sebelumnya. Nggak gue copot karena gue suka cocok dengan mobilnya, mobil lama. SeaWorld ini gue beli di Shopee. Ini repro nih, reproduction. Ini juga repro. Waktu kemarin gue ke Taman Safari, mungkin bisa dilihat videonya di akun ini juga. Taman Safari udah nggak gini stikernya. Jadi gue sengaja beli yang repro biar pengen kayak Taman Safari zaman dulu tuh. Yang khas kan dulu di mobil-mobil orang ada kayak gini juga kan. Kayak gini sama yang SeaWorld. Nih SeaWorld juga khas banget nih di mobil-mobil orang sukses zaman dulu nih. Jadi gue beli yang reproduction yang mirip kayak zaman dulu. Kalau ini mah beli di Shopee juga nih dari Wheels Around Me nih. Dia bikin stiker-stiker dealer stiker kayak gini nih. Bagus. Nih, harusnya ada Taman Bunga Nusantara gitu ya, atau Taman Buah Mekarsari di sini ya. Sebenarnya gue beli ini dua nih, juga beli Taman Mini, Dufan gitu, nanti deh gue pasang deh. Sekarang segini aja dulu cukup. Nah, mantap. Kembali lagi ke Gilang di depan. Oke, baik. Terima kasih banyak Gilang yang sudah Gilang di belakang yang sudah memberi info soal stiker-stiker itu. Itu stiker bisa didapatkan juga di Shopee, gue belinya. Nah, nanti gue tag juga produknya. Berikutnya, hal-hal yang saya modif lagi dari mobil ini adalah mencopot jok baris ketiga. Saya copot sendiri. Karena merasa udah 2 tahun pakai dan bukan hampir, memang nggak pernah dipakai jok baris ketiga sebagai jok ya. Jadi kelipet mulu. Dan kondisi kelipetnya kan ke depan, dan itu memakan space bagasi. Dibanding pakai jok ketiga, gue lebih sering memakai bagasi itu ya untuk barang. Apalagi kalau keluar kota dan masih ada anak toddler kan, jadi bawaan banyak. Ada stroller selalu standby, belum lagi koper, belum bawa apa segala macam, belum lagi suka bawa push bike. Jadi setelah saya pikir-pikir, lebih baik jok belakang ini gue copot dan belain space bagasi deh, daripada belain ada jok di situ tapi nggak kepake. Untuk lebih lengkapnya proses pencopotan jok yang saya lakukan sendiri, saya akan tersambung dengan Gilang di belakang di bagasi yang akan melakukan pencopotan jok. Saudara Gilang, bagaimana? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Gilang di depan. Halo semuanya, sekarang saya sebagai Gilang di belakang lagi berada di baris ketiga dari CR-V RD4 K20 ini. Kursi baris ketiga ini, selama saya pakai mobil ini kurang lebih 2 tahunan, tidak pernah dipakai. Bukan jarang lagi, memang tidak pernah dipakai. Posisinya selalu ngelipet ke depan, jadi selalu paling belakang ini dipakai sebagai bagasi aja, apalagi bawa stroller dan lain-lain. Kalau pergi camping, wah banyak banget bawaan. Jadi tidak pernah dipakai, jadi selalu terlipat. Karena 2 tahun tidak pernah terpakai, jadi saya pikir, kenapa nggak dicopot aja ini bangku? Untuk apa lagi? Kalau gitu gunanya, daripada hanya terlipat dan memperkecil ruang bagasi, mending di take out, jadi bagasi jadi lebih lega gitu kan. Akhirnya saya cobalah cari ini gimana sih pengaitnya di samping ini nih. Ada 2 ternyata di kanan kiri. Bentuknya ada engselnya segitiga gitu, ada 2 baut yang ke bodi mobil, ada 1 engsel geraknya untuk perlipatannya itu. Akhirnya gue cobalah, ini kayaknya bisa pakai kunci pas lah. Gue bawalah peralatan untuk ngecek di belakang. Gue berpikir gue akan mencoba mencopot si engselnya itu. Jadi si dudukan segitiga besinya itu akan tetap di bodi mobil. Pertama coba pakai kunci pas, nggak bisa. Karena kan memang bentuknya bukan, bentuk segi 6 ya. Itu bukan bentuknya. Memang bulat. Akhirnya nyobain pakai tang. Terus diputar, digerak-gerakin. Bisa terputar dia. Cuman ya udah muter aja gitu, nggak ada tanda-tanda melonggar atau jadi terbuka. Akhirnya gue mikir, ya udah deh, kayaknya copot aja lah dudukannya gitu semua deh, biar sama dudukannya sekalian kita cabut dari baris ketiga ini. Jadinya gue akan mencoba menggunakan alat yang begini nih, namanya nih soket set. Jadi gue mencoba untuk copot jok ketiga ini pakai soket set. Oke, ini akan jadi percobaan pertama gue untuk mencopot dudukan bawahnya menggunakan soket itu tadi. Oke,
Oke, udah dapet yang cocok. Ternyata yang 12 mm. Mari kita coba. BTW gue udah mencari di sosmed, di YouTube, di TikTok cara tutorial membuka ini dan nggak nemu baik di dalam maupun luar negeri gitu. Jadi gue nggak tahu tuh yang harus dicopot sebenarnya engselnya atau semua dudukannya gitu. Tidak ada info saya, jadi saya coba aja nih mau copot semua dudukannya. Semoga berhasil ya. Keras juga ternyata. Tuh, dua. Baut pertama sudah copot. Sekarang kita menuju ke baut berikutnya di sebelah kanan. Baut kedua. Oke. Baut kedua sudah selesai. Sekarang saya akan mencoba untuk mencopot dua baut lagi, tapi karena ada di sisi sebelah sini, di sisi baliknya, jadi kursi row ketiga ini harus dilipat dulu biar gue bisa ngerjainnya dari depan, bukan dari belakang sini. Oke. Saatnya mengerjakan baut di kiri dan baut di kanan. Udah, sampai kegeser lampunya. Baut ketiga. Oke, this is the last bout of the day. Posisinya agak salah ya gue, gimana ya? Aduh, keras banget. Susah banget ngerjain ginian. Sebenarnya mungkin harusnya nggak susah, cuma karena megang kamera, naruh kamera jadi susah. Oke, mari kita coba lagi. Kedua tangan. Ini ngegebrak pertama kalinya doang yang keras. Habis itu udah gampang sebenarnya bautnya. Aduh, susah banget. Gue malah takut besi ininya yang kalah, yang patah. Sudah bisa, sekarang saatnya dicopot. Baut terakhir sudah dicopot. Sekarang saatnya kita coba copot kursinya. Jedot lagi anjing. Ini dia jok ketiga. Kalau dibuka dari bagasi kelihatannya seperti ini. Sekarang gue akan mencoba mencopotnya. Harusnya sih cuma 4 baut itu aja ya. Jangan sampai udah 4 baut ternyata masih kurang. Mari kita coba. Kok masih nyangkut? Entah kenapa masih nyangkut. Gue cari tahu dulu kenapa penyebabnya. Jadi kayaknya besinya tuh nggak sekedar segitiga gitu doang nempel pakai baut doang. No. Jadi dia agak masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Ada besi agak banyak masuk ke dalam area lantainya. Paham nggak? Tapi gue coba deh. Gue mau coba take out karpetnya dulu biar kelihatan ada apa sebenarnya. Karpetnya sih nyangkut di situ ya. Pokoknya mau dibuka-buka dulu. Ini kan juga ada meja di bawah sini kan. Jadi pengen lihat ada apa sebenarnya. Jangan sampai sudah lepas baut ini ternyata belum berhasil karena masih kurang, tapi nggak apa-apa. Air coolant selalu standby. Oh enggak deng, besinya cuma ada nyangkut dikit doang, harusnya bisa nih ya. Nih gue kasih lihat besinya tuh kayak ada masuk dikit doang gitu. Coba kita angkat ya, harusnya bisa. Bisa dong. Sekarang yang sebelah situ. Wuhui. Jujur gue tidak menyangka kalau kursinya seberat ini. Selama ini kan cuma ditarik, lipet, tarik. Gitu-gitu kan ya enteng, namanya juga narik bukan ngangkat.
Ternyata pas gue mau ngangkat berat, kayaknya bawahnya ini besi semua kali ya. Berat coy. Saya persembahkan bagasi saya yang luas. Hah? Nih nyopot bangku ketiga. Kenapa? Nggak pernah dipakai biar luas. Ini karpetnya sekalian bersihin. Nih area luas sampai ke depan itu bekas lubang-lubang kursinya. Ini dia bagasi saya yang sekarang sudah luas. Kalau nggak salah ya, kalau versi CR-V Gen 2 ini yang CBU itu memang tidak dapat row ketiga, tidak dapat bangku ketiga. Jadi bangku ketiga ini yang CKD gitu. Mungkin karena di Indonesia lebih suka 3 baris kali ya. Atau kalau nggak salah 3 baris itu pajak masuknya lebih murah atau apa, nggak tahu deh. Walaupun ini 3 baris yang dipaksakan sih, karena sempit banget di belakang dan jadi nggak ada space bagasi. Jadi ini luas sekarang bisa sampai depan. Ada 2 keuntungan kalau tidak ada jok baris ketiganya. Maksudnya bukan dilipat ya, tapi tidak ada sama sekali kayak gini. Yang pertama, tentu bagasi jadi lebih luas. Yang kedua, bangku baris kedua jadinya bisa disenderin. Karena tadi apa itu jatuh? Karena tadinya mau disenderin nggak bisa karena ada bangku baris ketiga yang dilipat. Sekarang bangku baris kedua bisa disenderin, jadi bisa rebah banget nih. Yang mana nih sering ditempati oleh istri gue karena nemenin anak gue di car seat kan. Jadi dia bisa lebih nyaman, bisa lebih tiduran. Kalau mau dimajuin lagi, aduh. Bisa, tapi kalau mau rebahan, aduh, bisa banget. Tapi sekarang gue udah gerah banget karena syuting sambil mindah-mindahin lampu senter yang panas sekali tanpa nyalain AC mobil. Aduh, enak banget duduk habis nyopot ini barusan. Selain mendapat 2 keuntungan tadi, sekarang yang menjadi masalah berat adalah masalah berat karena literally ini berat kursinya. Yang menjadi masalah berat adalah mau ditaruh di manakah kursi ini di rumah. Mungkin taruh di kamar kali ya sebagai kursi tambahan, tapi di bawah ya dia. Ya udah nggak apa-apa deh. Yang penting sudah copot dari mobil. Nanti kita pikirkan lagi di mana. Aduh, seret. Di mana akan gue taruh kursi baris ketiga CR-V RD4K20 ini. Oke? Terima kasih banyak. Sekian laporan dari Gilang di belakang. Sekarang kembali lagi ke Gilang di depan. Silakan Gilang. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Saudara Gilang. Kembali lagi ke saya ya. Terima kasih. Ya, gitu dia proses pencopotan jok dan sampai sekarang joknya masih saya simpan di ruangan kerja saya di kamar, jadi masih kelipet. Nggak tahu mau diapain. Tapi yang penting udah copot aja dari mobil ini. Berat banget itu jok. Dan perubahan terakhir di mobil ini yang perubahan sangat besar, sangat signifikan, yang sudah sangat kelihatan. Ini dia. Gua ganti ban AT. Hahaha, sesuai di video anniversary setahun mobil ini, ada beberapa modif fungsi dan modif pengen. Salah satunya kepengen punya ban AT, akhirnya gua ganti juga di akhir bulan April, yaitu adalah Delium Terra Frontier 235/60R16. Jadi sebenarnya gue nggak ada niat ganti ban, pengen doang, tapi belum ada meniatkan ngumpulin duit untuk itu, belum. Lagi lihat di Tokped, tahu-tahu ada nih ban ini. Kan selama ini pengennya Yokohama Geolandar, Toyo Open Country, BFG nggak pengen sih, mahal harganya. Tahu lewat lah ada toko yang jual ban ini, Delium AT Terra Frontier. Yang bikin gue menarik adalah karena di iklan itu emang algoritma e-commerce ya. Ukurannya pas banget sama ban gue, 235/60R16. Ban gue sebelum ini, GT Savero, 235/60R16. Sama persis secara ukuran. Terus secara harga, menarik juga secara harga. Ya udah deh, pas dilihat tokonya namanya Angris Wheel, ada di daerah Bintaro, bukan Bintaro, apa tuh ya? Veteran ya? Veteran situlah, ngarah ke Bintaro. Akhirnya daripada beli, mending gue samperin aja deh. Gue samperin, terus ya udah deh, ada bannya masih ada. Waktu itu sih di akhir bulan April ya, dibilang ini set terakhir Delium Terra Frontier nih. Jadi syukurlah dapet. Waktu itu tuh kan lagi hot-hotnya Selat Hormuz. Besoknya tuh bulan Mei.
Jadi waktu gue beli, besoknya itu tanggal 1 Mei. Yang jual bilang, pas banget mas beli hari ini, mulai 1 Mei, naik harga ban, karena harga karet naik. Ada hubungannya dengan Selat Hormuz. Nggak tahu emang itu bener, nggak tahu apakah itu untuk membesarkan hati gue biar, saya beruntung sekali beli hari ini. Tapi nggak tahu deh, siapa tahu ada yang pengalaman beli ban di bulan Mei, apakah lebih mahal harganya? Ya itu, tapi katanya itu ban ini harganya naik, semua ban sih naik di bulan Mei. Ini kan pertama kali gue punya ban AT ya, dan ban yang ada tulisan white wall ya, apa sih yang ada tulisan putihnya ini nih. Pertama kali gue beli ban kayak gini kan, terus waktu mau dipasang di velg ini kan sama ya R6 apa, gue juga males nyeting lagi apakah mentok apakah enggak, jadi gue cari, jadi nemu yang ukurannya pas sama ban sebelumnya, jadi udah deh kayaknya nggak akan mentok gitu. Walaupun secara profil sih memang kelihatan kayak lebih gendut ya, katanya tiap merek walaupun sama secara ukuran 235 R60 tapi beda merek tuh beda ukuran gininya ternyata. Cuman syukurnya aman, di depan juga dites, belok-belok, nggak mentok, jadi udah mantep lah. Jadi kayak plug and play aja udah, ke velg yang lama, fender juga aman semuanya. Terus waktu dipasang, hitam-hitam lagi kotor. Waktu dipasang, dia bilang nih, tulisan putihnya mau ngadep depan apa ngadep belakang. Gue baru tahu, oh ternyata bisa dibolak-balik, pantesan waktu sebelum gue beli ini, terus gue lihat-lihat review ban ini, kok ada yang tulisannya putih, ada yang tulisannya hitam aja gitu nyaru sama bannya. Ternyata tuh bisa dipilih sisinya, mau sisi yang putih, tulisan putih atau sisi yang hitam aja. Gua dengan tanpa bingung langsung bilang, yang putih di depan mas. Saya ingin jumawa mempunyai ban AT baru ini biar orang-orang bisa baca semua. Jangankan kalau nanti gue punya Toyo Open Country atau Geolandar atau BFG, Delium aja gue hadapin depan. Saya udah melatih membanggakan diri gitu. Jadi nanti kalau udah punya ganti Toyo atau ganti BFG langsung mau ngadep putihnya, mau ngadep depan, ngadep depan semua, ngadep depan. Ya, harus kebaca kalau ban saya ban AT dan ada namanya di sini, Delium Terra Frontier. Berarti dari video ini dibikin sekarang bulan Juni, berarti saya udah pakai sekitar 2 bulan. Bener kata orang kalau di jalan tol terutama ya agak bising. Benar, jadi gue merasakan juga dia di atas 80 km per jam. Iya baru di atas 80 lah, baru berasa bising ke dalam kabinnya. Cuman bukan bising yang sampai berisik banget gitu sih. Istri gue sebagai penumpang di belakang, dan dia kan nggak terlalu ngerti soal ganti ban AT berisik atau enggak. Dia sih nggak ada komplain ya. Sebagai orang awam gitu ya, harusnya kan kalau memang berisik banget ke kabin, beda dari ban sebelumnya, pasti dia berasa juga dan pasti akan komplain. Tapi syukurnya selama ini nyetir jauh, nyetir lewat tol, udah berapa kali ke Bandung lah dan ke Puncak, tidak ada komplain dari penumpang. Kalau gue sih oh ini lebih berisik nih. Tapi kalau dari istri, dari penumpang tidak komplain, berarti tidak segitu parahnya. Dan memang tidak segitu parahnya sih, gue juga merasa. Bukan yang berisik banget. Gue jadi kebayang kalau lihat-lihat di tol tuh Rubicon yang pakai ban MT yang besar-besar banget, yang penonjol dari fendernya dan suka ngebut di tol. Nggak kebayang itu berisiknya kayak apa berarti ya di tol ya? Mobil-mobil seperti itu. Atau karena mobilnya mahal jadi kedap juga kali ya? Jadi nggak terlalu berisik. Ya nggak tahu deh. Pokoknya ini mulai 80 lah baru berisik. Dan setelah punya ban AT, jadi lebih berasa kalau bannya kempes. Ya habis beli, terus kurang lebih sebulan kemudian gue merasakan kalau di awal tuh kayak tarikannya berat gitu. Apakah karena gue masih membiasakan diri pakai ban AT, jadi tarikannya terasa berat kalau baru mulai. Ternyata pas gue cek nitrogennya memang kurang. Jadi kalau ban AT nitrogennya kurang, itu berasa banget secara tarikan gitu. Terutama pas baru mulai mau jalan mobilnya. Terus kebetulan banget gak lama gue habis ganti ban ini, gue diajak camping sama temen gue kan di Puncak. Nama daerahnya apa tuh ya? Masih Cisarua. Pokoknya kalau ada yang tahu Pagi Sore Puncak, restoran Pagi Sore di Puncak, itu di belakangnya. Namanya desanya Paseban, nama campingnya juga Paseban. Itu kayaknya trek tercuram, terekstrim yang pernah gue lewatin selama gue udah pernah beberapa kali camping di Bogor dan di Puncak ya. Itu treknya bener-bener ada yang terakhir tuh nanjaknya curam banget, aspal jelek gitu, aspal hancur, curam, dan saat itu lagi hujan. Jadi hujannya deras banget, jadi udah kayak curug itu. Si tanjakan curam, ada air jatuh, udah persis curug. Tinggal ada teteh-teteh loncat pakai pelampung aja tuh, udah fix curug itu. Dan lewat jalan kecil, tanjakan curam, menuju sore jadi agak gelap, dan gue pengen cepet sampai, jadi gue agak kenceng untuk ngegasnya, jadi banyak curam. Dan syukurnya sudah ganti ban ini kebetulan enak banget sih, menggigit banget. Gue kebayang kalau masih pakai ban biasa, karena temen gue pakai mobil dengan ban radial biasa, itu selip-selip dia.
Syukurnya saya aman nanjak sampai atas di tanjakan-tanjakan yang curam, aspal jelek, dan air kenceng berair karena hujan deras. Itu masih aman banget ini nanjak. Aduh, pas banget momen ganti bannya. Pas banget. Selain itu sebenarnya yang gue takutkan adalah temperatur naik. Karena gue banyak ngegas kenceng. Ngomong, naik-naik itu. Tapi syukurnya aman semua. Temperatur juga aman. Berkat dirawat dengan baik oleh YT Auto Service. Selain menambah kebisingan, yang gue dengar-dengar soal ban AT adalah menambah konsumsi bensin. Jadi gue udah agak takut sebenarnya tuh. Mobil gue yang udah sangat irit ini, dengan ganti ban AT, apakah akan kehilangan keiritannya? Gue udah takut itu. Cuman gue mikir kan, ini kan bannya sama, ukurannya sama kayak ban sebelumnya. Iya sih, emang kembangnya lebih ekstrim, lebih kotak-kotak. Tapi kan ukuran bannya sama, 235 R60, ring 16. Jadi harusnya nggak berubah ya konsumsi bensin. Gue mikir gitu. Setelah gue pakai sekitar 2 bulan ini, dan gue pun pengen bikin video ban ini pun setelah gue tes agak panjang ya, ternyata surprisingly tidak berubah konsumsi bensin. Persis seperti dugaan gue. Dalam kota masih sama 18-an, 1817, 18 lah normalnya di hari baik. Dalam kota, kalau luar kota sama 110, bahkan pernah 111. Di ban sebelumnya gue belum pernah 111. Kalau ke Bandung gitu. Kemarin pulang dari Bandung, pulang pergi, pas sampai Jakarta lagi, isi bensin 111. Wow. Ya mungkin itu pengaruhnya banyak ya, nggak cuma ban doang, mungkin mesin lebih fresh atau apa. Cuman konsumsi bensin yang semakin borosnya parah yang gue takutkan ternyata tidak terjadi. Alhamdulillah. Untuk harga, 4 ban ini Delium Terra Frontier 235 ring 16 60 ini harganya 5,9 juta 4. Oke, jadi silahkan dibagi 4 aja berapa tuh harganya. Di Angris Wheel namanya. Ya kalau masih ada ya. Dan semoga juga kalau ada yang mau nyari tidak naik harganya. Udah sih itu aja beberapa hal yang udah gue ubah, yang gue lakukan kepada mobil RD4 K20 ini. Ya, semoga masih bisa menjadi kendaraan yang dependable buat gue dan keluarga. Terima kasih selama 2 tahun ini Anda sudah menjadi baik ya, walaupun rusak-rusak dikit. Pintu kiri ini nih, kiri penumpang nih kayaknya emang ciyong mulu nih. Sekarang kuncinya rusak lagi, kaca udah paling lambat turunnya, cepat dibenerin rusak lagi, sekarang dibenerin lagi rusak lagi. Kuncinya tuh tapi ya udahlah. Ya, terima kasih sudah menjadi mobil yang sangat bisa diandalkan untuk situasi 2 tahun terakhir. Ya, semoga masih panjang kita bersama ini. Terima kasih banyak sudah menonton RD4 K20. Sampai jumpa di video Gilang RD4 K20 berikutnya. Bye. Selamat datang di Gilang RD4 K20.